Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga tetap sehat selalu ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas terkait dengan soshum, mata pelajaran sejarah, di mana di sini kakak akan membahas 8 soal terkait dengan peradaban kuno di dunia. Oke, langsung soal ya. Oke, soal yang pertama, pembangunan sistem drainase pertama kali dilakukan oleh masyarakat Mohenjo-daro di India. Nah, apakah pernyataan ini benar atau tidak? Kemudian, sebabnya masyarakat Mohenjo-daro sudah memiliki saluran pembuangan air dari rumah tangga ke bak kontrol. Nah, kira-kira dari soal ini, apa nih jawabannya adik-adik? Baik, kita ke pernyataan pertama ya. Nah, apakah pembangunan sistem drainase pertama kali dilakukan oleh masyarakat Mohenjo-daro di India? Nah, jadi benar ya. Jadi masyarakat Mohenjo-daro ini berada atau berdiri pada tahun 2500 sampai 1900 sebelum Masehi, di mana mereka memiliki sistem drainase atau penyaluran air yang sangat baik. Nah, kemudian sebabnya masyarakat Mohenjo-daro sudah memiliki saluran pembuangan air dari rumah tangga ke bak kontrol. Nah, ini juga benar ya, di mana kota yang mereka bangun memiliki 700 sumur yang membawa air bawah tanah ke permukaan. Air yang sudah digunakan ke rumah penduduk dialirkan melalui talang ke jalanan, lalu masuk ke selokan berpinggiran bata. Nah, hal ini dibuktikan melalui reruntuhan bekas kota Mohenjo-daro dan Harappa di India, sekarang disebut sebagai Pakistan. Jadi pernyataan ini benar, kemudian juga alasan ini juga benar, dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2, bangsa Yunani Romawi kuno telah mewariskan dasar-dasar peradaban modern. Apakah ini benar? Nah, benar ya. Jadi bangsa Yunani Romawi kuno memiliki peradaban yang sangat tinggi ya. Nah, sebab pada era Yunani Romawi kuno ilmu pengetahuan telah berkembang dengan baik. Nah, pernyataan ini juga benar, di mana mereka memiliki kemampuan membuat alat transportasi yang mampu melintasi 3 benua, percetakan uang, sistem demokrasi, sistem agama, dan lainnya. Jadi seluruh ilmu pengetahuan tersebut merupakan dasar-dasar dari peradaban modern yang sekarang. Jadi pernyataan benar, alasan benar, ada hubungan sebab akibat. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Sampai sini paham adik-adik? Oke, kita lanjut. Soal nomor 3 ya. Bidang keahlian bangsa Maya kuno adalah astronomi, matematika, pembangunan kanal, pembangunan kuil. Nah, mana nih yang benar? Apakah salah satunya saja, atau 1 dan 2, atau 1, 2, 3, atau bahkan 1, 2, 3, 4, atau tidak ada yang benar sama sekali. Nah, jadi bangsa Maya kuno memiliki peradaban yang sangat tinggi ya adik-adik. Di antaranya yang pertama kemampuan astronomi. Jadi ini satu ini benar ya. Jadi kemampuan astronomi ini sehingga mampu mereka membuat dua sistem kalender. Kemudian juga bangsa Maya kuno memiliki kemampuan di bidang matematika sehingga mampu membuat piramida. Berarti matematika masuk ya. Mampu membuat piramida dan kuil-kuil, kuil juga berarti termasuk, dan kemampuan drainase dan kanal-kanal di hutan hujan. Jadi semua pilihan ini 1, 2, 3, 4 ini benar ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 4. Kerajaan Sumeria merupakan kerajaan pertama dalam sejarah yang menguasai wilayah Mesopotamia. Sebab kesuburan wilayah Mesopotamia mengundang datangnya kekuatan asing untuk menguasainya. Jadi adik-adik, untuk diketahui bahwa ternyata penguasa pertama daerah atau wilayah Mesopotamia itu adalah kerajaan di Sumeria. Jadi pernyataan ini adalah benar. Nah, kita lihat alasannya. Jadi ternyata tidak hanya kesuburan ya, di sini kan disebut kesuburan. Jadi tidak hanya kesuburan, wilayah Mesopotamia mengundang datangnya kekuatan asing untuk menguasainya karena kekayaan dan kekuasaan yang luas dari penguasa di sana. Jadi pernyataan ini sudah benar, kemudian alasannya juga sudah benar, namun tidak memiliki hubungan sebab akibat. Jadi karena penyebabnya tidak hanya kesuburan ya, melainkan kekayaan dan kekuasaan yang luas dari penguasa yang ada di sana. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita ke soal nomor 5 ya. Arti penting Kodeks Hammurabi yang berlaku pada masa Babilonia terhadap prinsip-prinsip negara hukum modern adalah apakah yang A, hukum harus tertulis agar bisa diketahui oleh masyarakat secara luas,
Atau yang B, pelaku kriminal harus dihukum seberat-beratnya. Atau yang C, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Atau yang B, semua masalah harus diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Atau yang E, kekuasaan negara dan organ-organ negara dibatasi dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Nah, jadi di soal ini, poin pentingnya adalah Kodeks Hammurabi pada masa Babilonia. Nah, apa nih? Ingat nggak kira-kira adik pelajaran sejarahnya? Nah, jadi Kodeks Hammurabi itu merupakan undang-undang di pahatan batu ya, yang berisi hukum perdata dan pidana atau larangan main hakim sendiri. Jadi pada masa Babilonia itu seringkali terjadinya main hakim sendiri. Makanya dibuatlah Kodeks Hammurabi ya. Nah, tadi kan sudah Kakak jelasin bahwa ternyata ini pahatan ya, pahatan batu ya, di pahatan batu sehingga arti penting dari undang-undang tersebut adalah hukum harus tertulis agar bisa diketahui oleh masyarakat secara luas. Jadi di tertulisnya itu dibuat dalam bentuk pahatan batu. Nah, sehingga setelah adanya pahatan batu itu masyarakat mengetahui hukum yang ada di Babilonia tersebut sehingga tidak terjadinya main hakim sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Sampai sini kira-kira paham adik-adik? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 6, gabungan antara kebudayaan Yunani kuno, Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir dikenal sebagai kebudayaan apakah Spartacus, atau Thebes, atau klasik, atau Helenistik, atau Arkais. Coba nih adik-adik ingat, mana nih jawaban yang pas? Oke, benar ya. Jadi jawabannya adalah Helenistik. Kenapa Helenistik? Jadi kebudayaan Helenistik berarti dari Yunani, merupakan kebudayaan yang berkembang di daerah-daerah kekuasaan Yunani dalam periode Helenistik, yaitu 323 sampai 31 sebelum Masehi. Jadi kebudayaan Yunani menyatu dengan kebudayaan Asia dan Afrika Utara, itulah. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita ke soal berikutnya. Salah satu warisan peradaban Mesopotamia yang sekarang menjadi salah satu busana khas masyarakat di Timur Tengah adalah apakah abaya, kaftan, atau gamis, atau nikab, atau tobe. Jadi, poin kunci di soal ini adalah peradaban Mesopotamia yang sekarang menjadi salah satu busana khas masyarakat di Timur Tengah. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa B? Jadi kaftan merupakan jenis pakaian yang longgar dan nyaman dan salah satu warisan peradaban Mesopotamia. Busana ini menjadi dasar bentuk dan model pakaian khas masyarakat Timur Tengah hingga saat ini. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu situs peradaban Sindu berhasil ditemukan dari bekas-bekas kebudayaan di kota Harappa yang terletak di lembah Sungai Ravi dan Mohenjo-daro yang mendeskripsikan apakah tata ruang dan arsitektur kota, atau teknologi pembuatan alat-alat pertanian, atau teknologi transportasi air, atau teknik pembuatan bangunan batu besar, atau yang terakhir upacara-upacara penyembahan terhadap dewa api. Nah, ini jawaban yang mana nih? Nah, jawabannya adalah jadi peradaban lembah Sungai Sindu atau Sungai Indus ya, khususnya di kota Mohenjo-daro dan Harappa mendeskripsikan kemampuan tata ruang. A ya, tata ruangan arsitektur kota yang sangat tinggi. Kota tersebut terdiri atas dua daerah, yaitu pemukiman dan tempat-tempat umum yang penting. Pemukiman dibangun dengan sistem grid dan drainase yang sangat baik, sama seperti yang digunakan dalam sistem modern saat ini. Jadi jawaban yang pas adalah yang A. Baiklah adik-adik, itulah pembahasan tentang peradaban kuno di dunia. Ada sekitar 8 soal. Semoga bermanfaat buat adik-adik untuk menambah wawasan pada tes UTBK SBMPTN tahun 2022. Kakak doakan semoga adik-adik masuk ke kampus impiannya ya. Jadi tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.